Ini kan pemilihan umum tahun 2024 dan kami ajukan kan sebenarnya tahun 2022 di bulan November. Jadi menurut kami sebagai pemohon dan kuasa pemohon juga ini sudah cukup lama ya waktunya bagi kami untuk melakukan uji materi ini. Bagi kami sendiri ini masih dalam tahap yang sangat logis dan waktu yang cukup panjang, ya kan? Karena kan pemilu bulan Februari tahun 2024 dan kami bulan November 2022, jadi ada 1 tahun 5 bulanan lah. Jadi menurut kami masih cukup waktu bagi KPU, bagi pemerintah maupun bagi para pihak terkait dengan sistem pemilu yang menurut kami perlu dikoreksi terkait dengan permasalahan pemilu sebelumnya di tahun 2009, 2014, dan 2019. Oleh karena itu kami melakukan uji materi ini sebagai sarana kritis atau kontrol terhadap pemilu yang akan berlangsung di 2024. Kami berharap ini juga sidangnya cukup cepat. Kami mengajukan provisi di dalam permohonan kami di Mahkamah Konstitusi. Artinya kami minta permohonan ini dipercepat untuk sidangnya. Dan karena ada 17 pihak terkait yang itu sidangnya cukup lama, satu pihak harus didengarkan satu persatu, jadi memakan waktu yang cukup lama sampai 5-6 bulan sampai hari ini. Oleh karena itu kami minta juga segera diputuskan, besok hari Kamis diputuskan. Saya berharap ini bisa berlaku untuk tahun 2024. Permohonan kami bisa dikabulkan begitu. Menurut saya ini masih sangat cukup waktu. Dalam persidangan juga ada mantan anggota KPU RI, Putu Arta. Dia menyampaikan masih cukup waktu lah untuk KPU menyesuaikan dengan misalkan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan memang tidak ada perubahan. Tapi kalau dikabulkan ini masih ada cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan diri dan bagi para calon anggota legislatif juga untuk mempersiapkan dengan sistem yang sebenarnya tidak banyak berubah begitu. Menurut saya mengenai sistem yang kami ajukan dan berubah, menurut saya tidak banyak mengubah hal-hal yang tadi disampaikan. Misalkan dengan adanya sistem politik yang ada sekarang, partai sudah cukup mapan, nomor urut juga sudah disesuaikan dengan kapabilitas dari calon-calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik ke KPU. Misalkan ada caleg mundur, itu menurut saya tidak mengurangi dari nilai pemilu yang akan ada. Karena menurut saya partai politik dan calegnya itu harus kerjasama, bukan mereka hanya mencalonkan kepentingan diri sendiri. Menurut saya antara calon anggota legislatif dan partai politik itu adalah satu kepentingan, tidak ada kepentingan yang berbeda. Makanya itu bagian dari kritik kami, seharusnya caleg itu memperjuangkan kepentingan ideologi partai politik, bukan hanya dia ingin duduk di jabatan di parlemen, DPRD ataupun DPR RI. Oleh karena itu apabila ada caleg yang mundur, memang mereka sejatinya hanya mencari lowongan kerja di kursi di DPRD ataupun DPR. Jadi dia tidak ada esensi kepentingan dari rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat ataupun kepentingan pembangunan melalui partai politik begitu. Menurut saya jual beli nomor, sistem terbuka ini justru lebih besar jual beli nomornya. Karena apa? Karena orang ini jual beli nomor untuk mendapatkan nomor 1 itu pasti. Walaupun dengan sistem terbuka orang juga berebut untuk mendapatkan nomor 1 begitu. Karena persentase keterpilihan nomor 1 di atas 90% begitu. Jadi orang yang dalam sistem terbuka di luar nomor 1 atau 2 itu hanya sekitar kurang dari 10% persentase keterpilihan mereka. Oleh karena itu apabila orang ingin nomor 1, menurut saya memang dia harus bertanggung jawab untuk menggerakkan mesin partai bersama dengan hal orang-orang yang ada di bawahnya. Menurut saya itu harus dinarasikan untuk kepentingan partai secara bersama-sama begitu. Menurut saya terkait dengan persiapan pemilu, KPU sendiri menyatakan dia akan siap terkait dengan sistem apapun, ya kan. Yang kedua, dari pengalaman KPU, mereka terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya ada perubahan. Menurut saya perubahan ini justru akan memudahkan KPU untuk melaksanakan pemilu. Karena pertama, dia akan menghemat biaya pemilu. Yang kedua, terkait dengan pencetakan surat suara di pemilu itu justru lebih mudah. Jadi menurut saya terkait dengan sistem pemilu, bagi KPU justru ini akan lebih mensederhanakan pemilu. Selanjutnya, dari budget pemilu pemerintah yang sekarang menganggarkan sekitar 100 triliun untuk pemilu secara keseluruhan dari KPU, Bawaslu, DKPP, dan sarana pengamanan, menurut saya akan lebih diuntungkan dengan sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional tertutup begitu. Menurut saya partisipasi masyarakat justru menurut pengalaman yang ada, data yang ada justru akan naik di sistem pemilu yang tertutup. Hal ini terbukti di tahun 1999 dan tahun 2004 di mana masih menggunakan sistem proporsional tertutup itu persentase orang yang hadir di TPS itu sekitar 93 dan 84%. Justru saat menggunakan sistem terbuka di tahun 2009, 2014, dan 2019 itu persentase kehadiran hanya 71% di 2009, 2014 sekitar 75%, dan 2019 hanya 81%. Artinya ini masih di bawah persentase
kehadiran dari tahun 99 dan 2004, di mana itu masih di atas 84% gitu.